Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal P3K tahun 2024. Namun teman-teman, untuk video kali ini kami akan fokus dulu di jabatan teknis untuk teman-teman yang formasi penata layanan operasional. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya menemukan kata kunci pada setiap soal. Dan teman-teman, semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman ini untuk lolos ASN P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, seperti ini soalnya di soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Anda sebagai penata layanan operasional dihadapkan pada situasi di mana permintaan layanan meningkat secara signifikan dalam waktu yang singkat. Namun, anggaran dan sumber daya tetap terbatas. Apa langkah strategis yang paling efektif untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar dan efisien? A. Meningkatkan anggaran dan merekrut lebih banyak staf untuk menangani permintaan. B. Mengurangi kualitas layanan dengan memfokuskan pada hanya beberapa pelanggan utama. C. Menilai kembali prioritas layanan, mengidentifikasi area yang dapat dipercepat atau disederhanakan, dan manfaatkan teknologi untuk mendukung efisiensi. Kemudian D. Menunda beberapa layanan hingga kondisi kembali normal. Dan E. Meminta staf bekerja lembur tanpa perencanaan untuk mengimbangi lonjakan permintaan. Nah teman-teman, untuk soal ini saya akan memberikan beberapa tips ya teman-teman. Jika kita menemukan ada kata mengurangi, itu arahnya negatif ya teman-teman nih, mengurangi. Jadi ini bagian B kita skip. Kemudian ada kata menunda, itu juga kita skip. Kemudian teman-teman ini meminta staf bekerja lembur tanpa perencanaan, ini juga arahnya negatif. Jadi juga kita skip ya Bapak Ibu. Nah, untuk soal ini antara A dan C. Antara A dan C ini yang jauh lebih cepat itu adalah bagian C. Menilai kembali prioritas layanan, mengidentifikasi area yang dapat dipercepat atau disederhanakan, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung efisiensi. Jadi itu solusi yang paling tepat untuk soal ini. Kenapa Bapak Ibu? Langkah strategis yang paling efektif untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar dan efisien adalah ini, memilih untuk menilai kembali prioritas layanan dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi adalah solusi strategis yang paling efektif dalam mengatasi lonjakan permintaan tanpa menambah biaya. Jadi pilihan A, B, dan E ini dapat berisiko mengurangi kualitas layanan atau membebani sumber daya lebih jauh. Jadi itu alasannya kenapa C jauh lebih tepat dibandingkan opsi A, B, D, dan E. Oke, baik teman-teman sekalian. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Dalam proses pengelolaan arsip operasional, penata layanan operasional harus memastikan bahwa dokumen disimpan dengan benar. Salah satu sistem pengarsipan yang umum digunakan untuk dokumen berurutan berdasarkan tanggal adalah A. Pengarsipan kronologis, B. Pengarsipan desimal, C. Pengarsipan numerik, D. Pengarsipan subjek, dan E. Pengarsipan abjad. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu. Jadi ada beberapa jenis pengarsipan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan pengarsipan kronologis. Ini ya teman-teman. Jadi pengarsipan kronologis adalah sistem pengarsipan yang mengurutkan dokumen berdasarkan tanggal.
Ini sangat berguna untuk dokumen-dokumen yang perlu dilacak atau diakses menurut urutan waktu, seperti laporan bulanan, notulen rapat, atau surat masuk dan keluar. Jadi kata kuncinya lah ini, Bapak, berdasarkan tanggal. Kemudian ada yang disebut dengan pengarsipan numerik. Numerik ini lebih mengacu pada pengelompokan berdasarkan nomor urut. Kemudian ada yang disebut dengan pengarsipan abjad. Dia lebih mengurutkan dokumen berdasarkan nama atau judul. Nah, di soal teman-teman dikatakan bahwa ini berdasarkan tanggal. Perhatian tepat ini adalah bagian A, pengarsipan kronologis. Oke, jelas ya teman-teman? Jadi A adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 2. Next, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Dalam pengelolaan aset operasional kantor, seorang penata layanan operasional diharapkan dapat melakukan pencatatan inventarisasi dengan baik. Salah satu fungsi penting dari pencatatan inventarisasi adalah A. Menentukan anggaran tahunan, B. Mencegah penggelapan barang, C. Meningkatkan kualitas produk, D. Menurunkan biaya produksi, dan E. Menyusun jadwal pemeliharaan rutin. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu bahwa inventarisasi yang baik ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aset kantor tercatat dan terpantau dengan baik. Jadi itu tujuan kita melakukan inventarisasi. Sehingga tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan atau penggelapan barang. Ini tujuannya. Selain itu, pencatatan inventaris ini juga membantu dalam memantau penggunaan barang dan merencanakan pembelian berikutnya. Jadi Bapak Ibu ini ya untuk mencegah penyalahgunaan. Yang tepat itu ada di opsi A, B, C, D, E, ada di opsi bagian B. Mencegah penggelapan barang. Oleh karena itu B jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3. Jadi B. Oke. Kita ke soal nomor 4, Bapak Ibu. Penata layanan operasional seringkali harus menangani berbagai permintaan internal dari berbagai divisi dalam kantor. Salah satu cara yang efektif untuk mengelola banyak permintaan sekaligus adalah dengan A. Mengerjakan semua permintaan secara bersamaan. B. Mengutamakan permintaan dari atasan tanpa melihat urgensinya. C. Menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak operasional. Dan D. Menunda semua permintaan hingga akhir waktu. E. Menyelesaikan permintaan yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, teman-teman harus tahu dulu kira-kira cara yang efektif untuk mengelola banyak permintaan Bapak Ibu adalah hal yang kita butuhkan itu adalah kemampuan kita untuk melihat, untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi. Ini kata kuncinya. Jadi kemampuan untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap operasional kantor. Jadi permintaan yang paling penting dan mendesak ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sementara permintaan lain yang kurang mendesak ini dapat ditangani setelahnya. Jadi ini ya, jadi yang tepat dalam mengelola banyak permintaan sekaligus adalah jadi kita menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak operasional. Dan jawaban yang tepat itu ada di bagian C. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita urutkan dulu yang mana yang menjadi prioritas, kemudian yang mana yang menjadi dampak operasional. C yang tepat untuk soal nomor 4. Oke, C. Next kita ke soal nomor 5 Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Dalam melaksanakan tugas sebagai penata layanan operasional, seringkali ada situasi di mana dibutuhkan pengambilan keputusan cepat. Keputusan yang diambil secara cepat dan tepat dapat mempengaruhi kelancaran operasional kantor. Manakah langkah berikut yang paling penting dilakukan sebelum mengambil keputusan cepat? Bagian A.
mengumpulkan informasi yang relevan. B. Menunda keputusan untuk berdiskusi dengan tim. C. Mengambil keputusan berdasarkan intuisi. D. Mengabaikan informasi yang kurang penting. Dan E. Membandingkan keputusan dengan kejadian serupa di masa lalu. Nah, Bapak Ibu, ingat ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini bahwa hal yang paling penting nih yang harus kita lakukan sebelum kita mengambil keputusan cepat adalah kita kumpulkan dulu informasi yang relevan. Ini kenapa Bapak Ibu? Agar keputusan yang kita ambil ini berdasarkan fakta dan data yang tersedia. Hal ini akan membantu memaksimalkan resiko kesalahan dan kita pastikan keputusan yang diambil ini benar-benar mendukung kelancaran operasional kantor. Jadi ini yang langkah penting sebelum mengambil keputusan cepat adalah ini. Kita kumpulkan dulu informasi yang relevan. Nah, Bapak Ibu, di soal sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jika ada kata menunda ini kita skip ya, ada kata mengabaikan juga kita skip. Oke, itu jelas. Yang tepat ini adalah bagian A. Mengumpulkan informasi yang relevan. Oke. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Dalam pengelolaan layanan operasional, seorang penata layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi dengan baik. Salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan efektif adalah dengan A. Mengabaikan permintaan. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa jika ada kata mengabaikan, menunda itu di skip ya. A ini bukan jawaban yang tepat. B. Menyusun anggaran tanpa konsultasi dengan divisi lain. C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. D. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan E. Menyediakan barang yang lebih mahal agar kualitas terjamin. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita ketahui di sini adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan efektif adalah melakukan survei kebutuhan secara berkala. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Kita survei tuh kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. Apa tujuannya? Hal ini akan memberikan gambaran yang akurat mengenai apa yang benar-benar kita perlukan. Nah, dengan informasi ini, penata layanan operasional bisa merencanakan pengadaan barang atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setiap divisi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di soal ini yang paling tepat adalah ada di bagian C. Ini. Jadi kita survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. Bagian A ini ada kata mengabaikan, kita skip. Begitupun dengan soal yang lain, opsi yang lain. C, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 7. Soalnya seperti ini. Dalam pengelolaan anggaran operasional, penting untuk membuat perencanaan yang matang agar tidak terjadi pemborosan. Salah satu cara efektif untuk mengelola anggaran adalah A. Menggunakan anggaran secara maksimal di awal tahun. B. Melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk menyesuaikan kebutuhan. C. Membiarkan divisi lain menggunakan anggaran tanpa pengawasan. Bapak Ibu, jika ada kata mengabaikan, membiarkan itu kita skip. Jadi C ini kita skip ya. Kemudian D, mengabaikan Bapak Ibu, mengabaikan juga itu kita skip. Kita tidak usah baca lagi opsi jawabannya, jelas C dan D bukan jawaban yang tepat. Dan E, mengalokasikan seluruh anggaran untuk satu proyek besar. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Melakukan evaluasi anggaran setiap bulan. Oke, melakukan evaluasi anggaran setiap bulan. Ini adalah salah satu cara efektif untuk mengelola anggaran. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Ini akan membantu memastikan bahwa penggunaan anggaran ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan operasional. Evaluasi ini penting
untuk mengidentifikasi area di mana penghematan bisa dilakukan atau di mana alokasi anggaran perlu disesuaikan. Jadi yang tepat itu adalah ada di bagian B. Melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk menyesuaikan kebutuhan. Oke, next Bapak Ibu kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Penata layanan operasional seringkali dituntut untuk menjaga kerahasiaan data yang berhubungan dengan aktivitas kantor. Dalam konteks ini, manakah dari tindakan berikut yang paling tepat untuk dilakukan? Oke. A. Membagikan data kepada semua pegawai untuk mempermudah koordinasi. B. Menyimpan data rahasia dalam perangkat pribadi tanpa pengamanan. C. Mencatat data penting di catatan fisik tanpa pengawasan. D. Mengirim data melalui media sosial untuk kecepatan komunikasi. Dan E. Menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud dengan enkripsi. Nah, Bapak Ibu, ini ya salah satu hal tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerahasiaan data yang berhubungan dengan aktivitas kantor adalah kita menggunakan sistem penyimpanan berbasis cloud dengan enkripsi. Jadi dengan enkripsi artinya kita pastikan bahwa data ini hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang dan aman dari pihak luar. Apalagi ini Bapak Ibu yang kita jaga adalah kerahasiaan data. Maka langkah yang paling tepat ini Bapak Ibu, kita simpan di cloud dengan enkripsi. Jadi yang boleh mengakses itu hanya orang yang berwenang dan mungkin ini tidak bisa diakses dari luar. Aman untuk pihak luar untuk melihat datanya. Jadi yang tepat adalah bagian E. Untuk soal nomor 8. Next Bapak Ibu kita ke soal nomor 9. Jadi E ya yang tepat untuk soal ini. Soal nomor 9 seperti ini. Saat memimpin proyek layanan operasional, Anda mendapati bahwa ada perbedaan pendapat antara beberapa bagian dalam tim terkait dengan pendekatan yang akan diambil. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik ini untuk memastikan proyek berjalan lancar? A. Mengabaikan, Ibu. Tadi jika ada kata mengabaikan kita skip ya, nggak usah dipilih. B. Menyelesaikan konflik secara terbuka melalui diskusi dan mencari solusi yang disepakati oleh semua pihak. Kemudian D. C. Memilih salah satu pendekatan tanpa memperhatikan pendapat tim lainnya. D. Menghindari keputusan. Oke, Ibu, menghindari itu juga arahnya negatif. Jadi A dan D kita skip. E. Memecat. Sama Bapak Ibu. Jadi ini arahnya negatif, mengabaikan, gak usah dibaca, menghindar juga negatif, memecat apalagi. Jadi ini semua negatif ini. Salah nih. Berarti antara B dan C. Antara B dan C ini yang paling bagus Bapak Ibu adalah bagian B. Ini jika ada konflik dalam kantor Bapak Ibu, kita harus bersikap secara terbuka melalui diskusi dan mencari solusi yang disepakati oleh semua pihak. Maka yang tepat adalah bagian B. Dan ini alasannya Bapak Ibu. Jadi mencari solusi ini yang dapat diterima oleh semua pihak adalah pendekatan yang paling efektif untuk memastikan kelancaran proyek. Jadi pihak lainnya ini bisa menyebabkan ketegangan lebih lanjut dan ketidakpuasan dalam tim. Jadi jika kita pilih A, B, C, D, E, I Bapak Ibu, A, C, D, E ini bisa menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam tim. Jadi B ya teman-teman yang tepat untuk soal nomor 9. Next kita ke soal nomor 10. Oke, pada saat evaluasi kinerja layanan operasional, Anda menemukan bahwa meskipun proses telah berjalan baik, banyak pelanggan yang merasa tidak puas dengan pengalaman mereka. Apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan? B. Mengabaikan, Ibu. Tadi jika ada kata mengabaikan kita skip. Mengubah juga ini arahnya negatif Bapak Ibu. Mengurangi juga negatif arahnya. Jadi A, B, C ini kita skip, nggak usah lagi dibaca. D. Melakukan survei untuk mendapatkan
umpan balik lebih dalam mengenai pengalaman pelanggan dan area yang perlu diperbaiki. Oke, saya rasa D ini yang paling tepat. Dan E menunda, betul sekali Bapak Ibu. Ini untuk mengefisienkan waktu yang kita miliki Bapak Ibu ketika menjawab soal. Jika ada kata mengabaikan, ada kata mengubah, mengurangi, menunda, itu kita skip. Yang paling tepat adalah bagian D. Itu ya, melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik atau feedback lebih dalam mengenai pengalaman pelanggan dan area yang perlu diperbaiki. Jadi D yang paling tepat Bapak Ibu. Ini alasannya ya. Langkah yang tepat untuk mengetahui aspek layanan yang perlu diperbaiki. Karena A, B, C, dan E dia tidak mempertimbangkan perspektif pelanggan secara langsung. Yang tepat itu hanya di bagian D. Oke, baik teman-teman, ini saya akan menginformasikan dulu sebelum kita ke soal bonus Bapak Ibu. Dalam rangka P3K tahun 2024 Bapak Ibu, ini saya akan menjadi tim guru kreatif membuka kelas premium dan simulasi tes berbasis CAT, teman-teman, CAT BKN. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WA ini 085398062834 atau DM di Instagram Sulnana. Nanti semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, jika teman-teman nanti mengikuti simulasi ini, teman-teman akan mengakses web kami di kelasgurukreatif.com. Teman-teman nanti akan diberikan username dan password untuk bisa mengakses semua soal-soal. Jadi ada beberapa paket yang kami sediakan Bapak Ibu. Contohnya ini ada teman yang login dan dia memilih paket 2, teknis 2. Oke, nanti soalnya seperti ini teman-teman. Jadi ada soal di sebelah kiri ini, kemudian ada waktu, kemudian ini ada bagian soalnya. Ini soalnya ya, ini waktunya, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Karena kebetulan dia memilih teknis 2 Bapak Ibu. Nanti teman-teman setelah menjawab, nanti bisa langsung ke soal berikutnya seperti ini Bapak Ibu. Sama, jadi waktunya akan berkurang. Dan nanti di akhir teman-teman akan mendapatkan skor akhir. Berapa kira-kira skor yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti simulasi ini? Contohnya ini karena saya hanya menjawab 2 nomor, saya hanya mendapatkan nilai 8. Contohnya tadi saya menggunakan username-nya Rustan. Rustan ini hanya mendapat nilai 8 karena hanya menjawab 2 soal. Nah, teman-teman, ini sangat bagus sekali. Ini sangat efektif sekali bagi teman-teman yang ingin mencoba dulu. Berapa kira-kira skor yang teman-teman dapatkan ketika melakukan tes P3K, dan ini bisa memicu teman-teman untuk lebih giat lagi untuk belajar. Dan insya Allah teman-teman, soal-soal yang kami berikan di sini adalah soal-soal terbaru dan berdasarkan FR P3K tahun 2023. Oke ya, jadi saya ingatkan kembali, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WA yang tadi ini. Ini WA-nya. Kemudian ini Instagramnya Bapak Ibu. Silakan DM atau japri di WA. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Oke, baik teman-teman. Di akhir video ada soal bonus yang saya berikan. Nanti jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar beserta kenapa memilih opsi jawaban tersebut. Oke, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Seorang penata layanan operasional bertugas memastikan kelancaran operasional kantor dengan mengelola kebutuhan administratif, termasuk peralatan kantor. Jika kantor mengalami kekurangan alat tulis di tengah bulan, langkah pertama yang paling efektif yang harus diambil adalah A. Membeli alat tulis menggunakan dana pribadi dan meminta penggantian kemudian. B. Melaporkan kekurangan alat tulis kepada atasan dan menunggu instruksi lebih lanjut. C. Segera melakukan pemesanan ke pemasok yang telah terdaftar di sistem pengadaan barang kantor. D. Menghubungi pemasok baru yang belum terdaftar untuk mendapatkan penawaran harga terbaik. Dan E. Meminta staf lain untuk membawa alat tulis dari rumah mereka sebagai solusi sementara. Nah, jawaban teman-teman silakan dituliskan ya di kolom komentar di bawah ini. Baik, cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Saya menunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami di kelas guru kreatif dan simulasi P3K untuk teman-teman dari jabatan teknis.
terutama dari Jabatan Formasi Penata Layanan Operasional. Baik, sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.